A'lamu biswabi. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang cara mengqadha salat. Perlu diketahui oleh kita bersama, manakala ada solat yang ditinggal oleh kita sejak akil baligh, sejak akil baligh 15 tahun itu, begitu. Sementara kita muslim dari kecil, ada solatlah yang kita tinggalin, begitu. Terlepas bahwa solatnya itu ditinggalinnya ada unsur kesengajaan karena males gitu, ataukah ada unsur tidak kesengajaan seperti ketiduran, begitu, maka Islam mengatur wajib hukumnya mengqadha. Mengqadha. Qadha itu apa ya? Qadha itu membayar di luar waktu, namanya qadha. Kalau adaan, membayar masih pada waktunya, itu disebut adaan. Kalau membayar di luar waktu, contoh nih, sekarang kita sholat maghrib, sekarang udah habis, namanya qadhaan. Kalau membayarnya masih di waktu yang diatur, namanya adaan. Ada qadha. Qadha itu secara jujur maknanya taubat. Qadha itu secara jujur maknanya taubat kepada Allah. Jadi taubat itu bila mana urusan dosanya meninggalkan perintah, maka taubatnya itu dengan mengerjakan perintah yang ditinggal. Begitu, solat umpamanya ya. Solat ini saudara, hubungannya ada dua. Ini yang paling pokok. Ta'alluqus solat khaslatani. Hubungan solat itu ada dua hal yang paling inti. Yang pertama namanya ta'alluqul waqti. Solat itu yang pertama hubungannya waktu. Yang kedua, solat itu namanya ta'alluqul amri. Hubungannya menjalankan perintah. Dua hal ini adalah kudu ada. Bila satu lepas, yang satunya belum, maka belum gugur. Contoh-contoh, dohor. Biar gampang, dohor jam 12 sampai jam 3, biar gampang, contoh. Maka bila masuk adzan zuhur, ada dua yang disuruh oleh agama. Satu, solat ini hubungannya sama waktu jam 12 sampai jam 3. Yang kedua, hubungan menjalankan perintah, kudu ngerjain solat zuhur 4 rakaat, begitu. Sekarang nih, anggap kayak sekarang udah jam 8 malam, belum solat zuhur. Waktu udah habis, kan jam 12 sampai jam 3, begitu. Sekarang udah lewat. Nih bagaimana nih waktu udah habis? Ya udah, kalau udah habis, ya udah aja begitu aja. Enggak boleh sama agama. Karena masih ada satu hubungan, menjalankan perintah. Perintahnya belum dijalanin, maka perintah ini kudu dijalanin. Perintah ini walaupun waktunya udah habis. Cuman kalau waktunya udah habis namanya qadha, kalau waktunya masih ada namanya disebut adaan. Begitu. Bandingannya biar gampang.
Kayak bayar listrik. Bayar listrik tanggal 5 sampai tanggal 20. Betul nggak? Tanggal 5 sampai tanggal 20. Ini yang bukan token tuh, token. Kalau token mah kita inden, ngasih duit dulu. Baru kita dapetin pulsa. Belinya 100.000, dapatnya nggak 100.000. Bener nggak? Nih repot itu, begitu. Kan 100.000 belinya, kok dapatnya pulsa nggak 100? Ada masalah, begitu. Begitu. Jadi kalau kita itu bayar listrik tanggal 5 sampai tanggal 20, nih umpamanya sekarang udah tanggal 25. Sekarang nih, berarti tanggalnya udah lewat, bahasa gampangnya udah habis, biar gampang sebutnya. Udah habis, uang habisnya tanggal 20. Sekarang tanggal 25, kita datang ke loket PLN. Pak, mau bayar listrik, kata petugasnya. Waduh Bapak, waktunya udah habis. Udah Bapak nggak perlu bayar, karena waktunya udah habis. Begitu nggak kira-kira? Enggak, kudu apa? Kudu bayar. Ini bayar ini nih namanya qadha, taubat. Namanya taubat, bayar di luar waktunya. Kenapa? Karena ada dua, sama kayak tanah tuh. Saudara punya tanah, suruh bayar sama negara PBB, bayar. Tanggal berapa tuh kalau tanah tuh ya? Udah Agustus, ya Agustus, baik, begitu tuh yang punya tanah tuh tahu tuh, Agustus. Nah, kita Agustus nggak bayar, sampai bertahun-tahun, mau dijual kagak bisa, harus bayar dulu. Tuh bayar dulu tuh namanya qadha bahasa Arabnya. Bayar dulu tuh namanya qadha namanya. Bayar dulu tuh. Andai saudara mendengar kalimat pemutihan pajak, itu maksudnya pemutihan pajak itu bukan bebas pajak. Pemutihan dendanya, pajaknya mah bayar. Tuh begitu. Tuh begitu, biar paham. Qadha tuh ada. Qadha tuh. Lalu bagaimana menghadapi hadis Bukhari dari Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah, hadisnya sahih. Umirna biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk ngodoin puasa Ramadan. Kalau sholat kagak disuruh qadha. Begitu kata Siti Aisyah. Ini bagaimana? Hadis itu kita harus pahami latar belakangnya, terjadinya omongan. Kenapa Siti Aisyah ngomong kayak begitu? Karena Siti Aisyah ditanya sama para wadon, para sahabat perempuan nanya sama Siti Aisyah, Bu Nyai, kan istrinya kiai nih, lakinya Siti Aisyah tuh rajanya kiai, Nabi. Bu Nyai, kita kan wong wadon ini men, mana yang kudu diqadha, mana yang kagak. Kata Siti Aisyah, kitanya siapa? Perempuan. Disuruh qadha puasa Ramadan. Kalau sholat kagak disuruh diqadha kalau lagi men. Kenapa? Kalau sholat tiap bulan berat, agama ini datang tidak memberatkan. Kalau puasa setahun sekali. Jadi andai di qadhanya Senin Kamis belum setahun juga udah lunas. Begitu. Bukan maknanya qadha sholat tidak ada. Ini Aisyah loh yang ngomong, benar. Tapi qadha sholat enggak ada bagi orang perempuan yang sedang men, enggak sholat, itu enggak perlu diqadha. Tapi sholat yang ditinggalkan oleh kita
Umpama nih umur 15, ya Allah gua umur 15 orang jelas banget. Saya tuh baru juga 5 tahun yang lalu jadi mualaf. Begitu. Tahu nggak jadi mualaf? Insaf. Baru 5 tahun yang lalu. Dulu jangan ditanya dah, kalau didongengin malu banget. Hancur-hancuran zaman dulu. Ini bagaimana nih? Umur sekarang 60. Sedang balik tuh umur 15. Berarti umur 55. Maren insaf. Berarti 55 dikurangi 15. Berapa tuh? Berapa? 40 tahun. Kita hancur-hancuran, orang sholat, tapi Islam sih. Begitu. Islam KTP. Islam, tapi kagak sholat. Ini bagaimana nih? Inilah namanya qadha. Ada qadha. Nih mau diatur cara qadhanya di agama. Karena qadha itu taubat namanya. Taubat. Begitu. Enggak bisa dengan nangis. Nangis. Kayak kita di loket PLN, ini udah tanggal 25 nih. Tanggal umpamanya nih hari, nangis saja. Pokoknya ampun, saya nggak lagi-lagi. Kira-kira lunas nggak? Lihat kagak, nggak perlu ente nangis. Bayar aja tuh, pasti lunas. Nah, begitu sholat, nggak perlu kita nangis. Cukup diqadha. Pasti taubat. Kalau nangis, kalau nggak dibayar, belum taubat namanya. Belum. Maka diatur. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ninggalin sholat? Nah, begitu. Jawabannya pernah. Begitu. Ini merahasia Allah buat nolongin ngajarin syariat sama kita. Apa yang Nabi tinggalin waktu itu? Lah subuh ketiduran. Begitu nabinya tiduran. Hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'alaan, begitu juga Imran bin Husain, sahabat Nabi bilang nih, kata Imran bin Husain, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fatathu salatus subhi. Nabi itu pernah keluputan salat subuh. Akhirnya falam yusalliha hatta kharaja ilal wadi. Nabi enggak qadhain, baru diqadhainnya sampai ketemu lembah. Artinya begini, ada satu kejadian perang sejarahnya. Jadi saat perang itu saudara, saat perang akhirnya kemalaman. Jadi ampe malam tuh menyita, menguras tenaga. Nabi melihat para prajurit semuanya pada kelelahan, jalan aja udah sempoyongan. Nabi itu sayang sama orang-orang, meski Nabi kuat. Kata Nabi, di dalam Muwatta juga ada nih Imam Malik. Hadisnya banyak lah ini mah. Imam Nawawi tulis itu dalam Majmu', panjang banget hadisnya, banyak banget. Jadi akhirnya kata Nabi, ta'arrasna, ayo kita bikin tenda nginep dulu dah. Ngaso-ngaso malam. Ayo bikin tenda, istirahat dulu. Maka para sahabat pada bikin tenda. Bikin tenda. Lalu Nabi bilang, man yaqla'una hadhihi laila. Siapa yang mau begadang malam ini? Mau begadang. Emang apa? Kan pada lelah, takut kesiangan. Kudu ada yang ronda. Begitu kata Nabi. Itu Bilal ngacung. Ana ya Rasulullah.
saya Nabi, saya udah biasa kagak tidur 3 hari 3 malam. Itu udah biasa. Timbang baru semalam doang gak tidur, kuat saya Nabi. Begitu. Benar, baik. Baik dah kalau begitu. Tidur semuanya. Maka para sahabat yang lain tidur, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidur. Nabi tidur. Bilal sholat 2 rakaat, salam. Tuh orang dulu di pos ronda tuh sholat kerjaannya. Hitung di pos ronda, mirip kartu bala kenem, double it. Gitu. Ini enggak, gitu. Ini sholat. Itu Bilal tuh, begitu tuh. Sholat aja. Pas dia sholat, sujud, kagak bangun-bangun. Kagak bangun-bangun sujud. Begitu, sujud. Orang dia juga sama lelah habis perang. Bangun-bangun jam 7 pagi. Lah kan matahari udah gede. Jam 7. Mana nyorot di tendanya Nabi. Maka Nabi dulu yang bangun. Nabi. Tuh jam 7. Masih subuh nggak tuh? Udah lewat. Jam 7. Nabi baik orangnya. Baik. Nabi. Wah siangan kata Nabi. Cari Bilal. Bangunin. Enggak yang lain. Tuh adab Nabi. Bagus. Kalau yang lain dulu viral Bilal. Begitu. Habis. Begitu. Dimaki-maki sama yang lain. Lu bagaimana jadi orang? Kurang ajar lu ada. Tapi enggak. Nabi bangunin Bilal. Bilal. Dia tidur. Udah kayak udang. Di sejadah. Bilal. Becekut. Kaget. Ini rojo. Maaf Nabi. Saya emang kuat 3 hari 3 malam. Begitu. Tapi malam ini parah Nabi. Ya udah. Enggak usah panjang. Udah. Ente bangunin yang lain. Suruh bangunin. Bangun. Begitu. Bangunin semuanya. Enggak ada yang berani ngomong. Kan Nabi juga enggak marah. Begitu. Udah. Dah kita jalan dulu. Jalan. Emang gak ada air di situ. Sampai ketemu sumur. Biar gampang aja dah. Jam 8. Kan jam 7 tuh bangun. Tendanya dikurung. Dibawa lagi. Jam 8. Ada ketemu sumur. Ya wudu. Bilal adzan subuh. Qobliyah subuh dulu. Qadha. Terus sholat subuh jam 8. Tuh sholat subuh jam 8 tuh apa namanya tuh? Qadha. Namanya qadha. Tapi ini qadhanya dengan sengaja apa kagak sengaja nih? Hah? Dengan sengaja apa kagak sengaja? Enggak sengaja. Kenapa? Ketiduran. Karena ketiduran enggak sengaja, maka Nabi ngajarin kodonya enggak langsung, pakai jalan dulu sejam. Jam 7 tuh enggak langsung sholat, tapi sholatnya nanti karena kagak sengaja ninggalinnya. Berarti kalau sengaja mah kodonya kudu langsung. Inilah kata kitab kita, wa idza fatat syakhson faridatun bi ghairi udrin wajaba alaihi qada'uha alal fawr. Bila mana luput sholat wajib satu aja ama kita tanpa ada uzur, sengaja ditinggalin, begitu, maka wajib diqadha, tapi kudu buru-buru. Kalau sengaja, mana contoh sengaja? Begini, adzan subuh dengar dari Muflihun, Allahu Akbar, kita dengar, bentar lagi, terlagi
Tahu-tahu bentar lagi pas melek jam 8. Nah, yang kayak begini nih, pas bangun langsung wudhu, sholat, ngopi entar. Tapi kalau tidurnya dari jam 10, kagak mendus-mendusin, bangun jam 7, jam 10 malam, nggak ada yang bangunin, bangun jam 7, namanya ketiduran, enggak sengaja. Ini mau bangun tidur, ngopi dulu, ngeteh dulu, masih duduk, kodonya ntar dah dohor, boleh. Kenapa? Karena nggak sengaja, cuman bagusnya buru. Jadi bila mana kita ninggalin sholatnya tanpa ada udzur kemarin udah ngaji nih, udzur sholat 2 kemarin, ketiduran sama kelupaan. Nah, tanpa udzur berarti sengaja begitu ninggalin sholatnya, maka kodoknya wajib buru-buru. Tapi kalau kita ninggalin sholatnya dengan ada uzur, maka kodonya wajib, buru-burunya enggak wajib. Begitu, ingetin tuh. Kalau ninggalin sholatnya dengan sengaja, maka kewajibannya 2. Kalau ninggalin sholatnya dengan sengaja-ngaja, kewajibannya 1 wajib qadha, 2 wajib buru-buru. Begitu. Tapi kalau ninggalin sholatnya tidak sengaja, kewajibannya 1. Qadha wajib, buru-buru tidak wajib, hanya sunat buru-buru. Sunat kita buru-buru, buru-burunya nggak wajib, karena kita ninggalin sholatnya nggak sengaja. Nah, bagaimana cara kodoknya? Nih saya mau ajarin yang ringan. Muallim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatul abrar. Ini diantara ilmu yang pertama kali kita dapat. Begitu dari kiai. Saya pikir kala itu ijtihadnya guru kita. Ternyata lebih dari beliau, Imam Haddad di dalam Nasihuddiniyah lebih dulu ngajarin kayak begitu. Kalau Muallim Syafi'i Adami seumpama begini, kita ninggalin sholat dulu. Bagaimana cara kodoknya? Maka dilihat kita ninggalin sholatnya bagaimana. Wis nggak pakai bagaimana dulu, mau bener-bener dah udah los banget, udah los. Kagak ngerti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kagak paham. Adzan sih denger, tapi tahu doang dohor asar tuh, enggak ngerjain. Sekarang kita tahu bagaimana cara kodoknya. Ini janjinya 5 waktu nih berarti. Wis gini aja kodoknya, abis zuhur, kodok zuhur. Begitu tuh, abis asar, qadha asar, habis maghrib qadha maghrib, habis isya qadha isya, habis subuh qadha subuh. Tuh begitu tuh cara qadhanya. Tapi ada tapinya, 1 peraturannya dicatat tanggal mulanya. Biar gampang, 1 Januari, biar gampang begitu dah tuh. 1 Januari 2024 kita mulai gerak kodok, biar gampang. Atau Oktober, November, terserah. Ini mau contoh dong biar gampang hitungnya, maksud saya ngambil Januari.
1 Januari kita qadha. Mulailah dari dohor kita qadha. Nah, sebelum kita gerak qadha, karena ini adalah taubat buat ninggiin derajat kita di mata Allah, buat mudahin urusan kita di mata Allah, maka ketika kita mau qadha, sesudah kita harus nomor 1 catat tanggal mulanya. Mula mau ngerjain. 2, kita ngomong begini nih. Ngomongnya nih, jangan enggak. Ya Allah, saya janji akan saya bayar utang-utang sholat saya semuanya. Ya Rabb, saya mohon jangan dicabut nyawa saya sebelum lunas. Gitu ngomongnya. Ini untuk nyelamatin. Saya janji akan bayar semua utang-utang sholat saya. Keduanya, saya mohon jangan cabut nyawa saya sebelum lunas. Udah begitu, siap tuh sholat dohor. Habis sholat dohor, qadha dohor. Asar, qadha asar. Maghrib, qadha maghrib. Isya, qadha isya. Subuh, qadha subuh. Mau dibalik nggak apa-apa. Kalau guru tuh ngajarinya begitu. Mau dibalik tuh gini, sebelum sholat dohor, qadha dulu. Itu terserah. Tapi mau mananya aja boleh aja. Habis asar, sholat boleh, karena ini bayar utang, taubat. Bebas. Mau begitu. Takut habis asar sholat lagi, takut ada yang protes, saudaranya dibalik. Begitu. Tapi ajaran tuh, dohor, qadha dohor, asar, qadha asar, maghrib, qadha asar, isya, qadha isya. Ketika ketemu, anggap deh mulainya 1 Januari 2024. Ketika ketemu 31 Desember 2024, 31 Desember 2024, kan kita udah bisa ngitung, udah setahun lunas. Begitu, nggak perlu saban hari nyoret-nyoret, kan capek. Saban hari nyoret-nyoretnya, tanggal awalnya aja diinget-inget, tapi nggak mesti harus Januari. Kalau begitu tanggal lahir saya aja dah. Saya lahirnya kan nama saya Aprilia, 1 April, ya bisa aja orang. Ya udah, terserah. Itu artinya buat ngitungnya, yang penting buat ngitungnya gampang begitu. Buat ngitung nyampang. Udah gitu aja tuh. Enak ini. Ajaran ini enak. Beneran. Saya terkagum-kagum ini guru nih ngajarin. Begitu. Saya pikir ijtihad, karena kitab fikih tuh hampir rata berat semuanya. Qadha tuh berat. Fathul Muin gitu. Kalau mau saya ceritain, Fathul Muin berat itu. Fathul Muin, ya Allah, ngobrol aja nggak boleh, jalan-jalan ke puncak kagak boleh, suruh qadha aja. Suruh qadha, nonton TV kagak boleh, sholat suruh kagak boleh. Itu fikih itu semua kitab. Guru ini saya kagum. Di antara pertama-tama yang saya kagum sama Muallim Syafi'i Adami rahimahullah. Besok Sabtu mau maulid, mau haul beliau. Hari Sabtu besok. Pertama kali kagum, subhanallah kata. Ini enak nih. Kitab fikih ini berat. Begitu. Ketika kita mentalaah lebih dalam kitab Nasi'ul Diniyah Imam Haddad, ada gampang nih, gampang, ringan. Dari mana nih? Ada satu contoh kasus, saya mau dongengin. Ketemulah bapak-bapak dari Kemayoran. Jadi ceritanya abis asar dia sholat, begitu. Bapak nih, abis asar dia sholat. Udah meninggal orangnya, mudah-mudahan kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Jadi abis asar tuh beliau sholat. Karena kita tahu abis asar tuh nggak boleh sholat, maka kita gandeng beliau. Takut beliau sholat apa, begitu. Kita nggak mau nyalahin. Akhirnya kita bilang, minta izin kalau boleh tahu tadi tuh habis asar sholat apa ya, gitu. Beliau jawab, saya qadha Ustaz. Maklumlah saya baru mu'alaf. Terus saya juga tahu juga tuh bahasa mu'alaf tuh maksudnya insaf, begitu. Ya Allah, saya dulu bengal, begitu. Bahasanya mu'alaf bahasanya. Bukan mu'alaf tuh dari Kristen, dari Islam, bukan. Dari bengal jadi nurut. Saya ini mu'alaf.
malah pilih non muslim. Bukan, ya Allah, dulu hancur-hancuran dah saya nih begitu. Saya diajarin lah sama Pak Kiai, begitu kata beliau. Dan alhamdulillah kala itu tahun 99. Begitu. Kata beliau nih, alhamdulillah hari ini saya sudah 20 tahun yang lunas. Begitu. Udah gitu. Itu 1999 tuh. Begitu. Saya udah 20 tahun nih di tahun ini nih. Nah, kok bisa begitu? Nah, beliau tuh dongengin tuh. Disuruh catat dari awalnya. Ambil tanggal yang gampang hitung begitu. Maka kita dapat tuh ajaran-ajaran begitu tuh dari beliau ini nih. Begitu terus saja begitu. Begitu. Dah, begitu. Tapi kalau saudara mau kayak begini silakan. Nah kalau begitu repot, saya mau nanti sebelum tidur aja dohor, asar, maghrib, bisa subuh. Ya jadi, malah bagus kalau sampai kayak begitu. Terus saja. Waktu sholat duha, orang sholat duha, kita sholat juga. 12 rakaat. Dohor, asar, isya. Dohor, asar, isya. Subhanallah, ini rajin ibadahnya. Kata tetangganya. Gue memang begitu gitu. Padahal dia gak tahu. Gue berutang. Jangan didongengin. Loh, jangan didongeng. Begitu dah. Ntar begitu. Itu lebih bagus tuh kalau begitu tuh. Lebih cepat berarti lunasnya. Begitu. Lebih cepat tuh. Kayak begitu tuh. Barangkali kalau kayak begitu tuh kitab fikih tuh berat. Ini lumayan ini. Yasiru wala tu'asiru, kasih mudah. Wis gitu aja tuh yang enak. Dohor kodo dohor, asar kodo asar, maghrib kodo maghrib, isya kodo isya. Begitu aja. Ringat, yang penting janji. Ini nolongin nih janji nih. Belum lunas. Utang kita kan 40 tahun. Tadi 40 tahun ya contoh tadi ya. 40 tahun. Kan umurnya sekarang 60. Insaf umur 55. Balik umur 15. Kan 55 dikurangi 15. 40 ya? Baik. Kita baru 10 tahun lunas. Mati. Umpamanya. Bagaimana nih di akhirat? Kan Allah periksa yang pertama kali yang diperiksa sholat. Si Udin merah mulu. Begitu. Kosong mulu nih. Ini kudu dimasukin neraka. Kita bisa jawab, ya Rob, mohon maaf, kan saya udah minta jangan dicabut dulu sebelum lunas. Ngapa nyawa saya dicabut belum lunas? Protes, maka dapat ampunan dari Allah. Ya udah dah, karena yang nyabut saya udah dah, surga dah, surga. Padahal belum lunas. Iktikadnya baik. Tuh begitu cara kodoknya begitu. Masalahnya nih, gue sih yakin minggu yang lalu nggak sholat, cuman gue kagak tahu tuh gitu. Waktu itu hari Rebo tuh gue lupa apa dohor, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh, tapi yakin gue nggak sholat. Ini bagaimana kalau kayak begini nih? Kodonya 5. Kodonya 5 waktu. Tapi kalau cuman kita, gue sih seminggu yang lalu nggak sholat. Tapi apa dohor apa asar ya? Kodonya 2. Dohor sama asar. Kalau begitu tuh, kodonya 2. Kayaknya sih waktu dulu nih ya, karena kan gue kan main bola, demen nonton bola banget ya. Asar. Tuh asar tuh, itu di jalanan tuh waktu itu tuh asar tuh. Maghrib masih ini nih. Nah, ya ide itu aja. Begitu kodoknya, cara kodoknya kayak begitu tuh. Jadi, idza tarokal abdu sholatan wahidatan kutiba ismu ala babin nar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, bila kita ninggalin satu sholat wajib, maka kita ditulis namanya di neraka. Ini orang ninggalin sholat dohor, di penjara dah. Di neraka ada penjara dohor, ada penjara asar, ada penjara maghrib, ada isya, ada subuh. Berapa tuh?
Tuh kayak begitu tuh. Ini penting. Nah inilah materi kita. Kalau kodok mah seluruh ulama sepakat. Kodok mah wajib. Yang tidak tuh penyebab ninggalinnya. Kalau penyebab ninggalinnya enggak sengaja, kodonya boleh dientar-entar. Tapi kalau dengan sengaja, kodonya buru-buru. Jadi sehingga manakala seorang yang udah balik ninggalin sholat dengan sengaja-ngaja tanpa ada uzur, pastikan orang itu berdosa dan wajib diqodho. Di samping itu kodonya wajib buru-buru. Buat kodonya buru-buru. Dari mana? Kata Nabi dalam hadis yang sahih, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Kata Nabi, barang siapa ketiduran ninggalin sholat atau kelupaan, maka wajib diqodho manakala ingat. Tidak ada bayar kafarat, tidak ada denda, tidak ada hukuman, kecuali kudu ngerjain. Taubatnya enggak ada, kudu qodhoin sholat yang ditinggal. Yang kagak sengaja aja wajib diqodho, apalagi yang sengaja. Berapa ya? Kan banyak. Jangan dipikirin, dikerjain. Orang tua kita kalau mikirin, nih ngegedein bocah ya, beli susu aja seminggu sekian. Nih kita belum punya bini nih, berarti begini-begini. Nih kalau dipikirin kagak bakal nikah-nikah. Bener enggak? Dijalanin aja, jangan dipikirin, dijalanin. Tandanya bapak yang tadi tuh, yang saya temuin tahun 99, udah tahunan, enggak dipikirin, jalanin aja. Dohor kodo dohor, asar kodo, begitu aja. Begitu, itu namanya cara kodo. Imam Bukhari, saudara, riwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairahnya dari Nabi, nabinya dari Allah, namanya hadis qudsi. Kata Allah, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli ada'i maftaradtuhu alaih." Tidak ada ibadah yang dikerjakan oleh seseorang yang paling tinggi di mataku selain mengerjakan yang aku wajibkan. Maka yang wajib-wajib dulu. Qodok nih wajib, sholat duha sunat, udah duhanya buat qodok, ganjarannya 2. Ganjaran duha dapat, qodok dapat. Udah gitu, namanya cerdas. Kalau kita punya utang puasa, udah nggak usah Senin Kamis, nggak usah, qodho aja Ramadan di Senin tuh dapat ganjaran. Senin dapat, Ramadan dapat, lunas. Begitu agama. Baru nih beres yang wajib, naik yang sunat. Begitu. Tadi, kemarin apa ya, saya ngajar di Jakarta Timur, di PGC setiap Senin tuh. Ada yang nanya, bagaimana kalau kita punya utang, mau ngorban? Ngorban apakah? Kan ngorban sunat, bayar utang wajib. Iya, bukan begitu. Utangnya apa dulu? Ya kredit, ya itu alamat nggak bakal ngorban-ngorban. Mana kredit rumah lagi 15 tahun, baru 14 tahun. Kredit motor, ya kan ngorban-ngorban. Kalau begitu. Betul, bukan saja ngorban doang, ente jalan-jalannya nggak boleh. Kalau ngikuti agama mah,
Orang jalan-jalan sunat juga kagak. Begitu. Enggak kayak gitu-gitu amat agama dah. Wis ikuti aja tuh cara yang gampang. Dohor, qadha dohor. Orang qadha tinggal dirubah doang. Usolli, ini apa nih? Dohor. Usolli, yang biasa kita sholat. Usolli fardhon zuhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan. Tinggal diganti sama qadhaan. Gitu doang. Qadhaan lillahi ta'ala. Nggak perlu disebut harinya, tahunnya. Puyeng kalau begitu tuh. Hari Senin dohor, tanggal anu payah. Hah? Oh iya nggak perlu. Udah qadhaan udah jadi. Nggak perlu ini. Udah begitu tuh cara qadha. Cara qadha. Tuh kayak begitu. Semua itu madzhab 4. Qadha tuh. Begitu. Qadha tuh. Begitu. Kita disuruh qadha. Begitu. Qadha. Jangan sampai nggak qadha. Kalau kemudian kita sholatnya banyak, sunat tartib. Dohor dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya, baru subuh. Kalau pengen nggak males, gampang caranya. Nih saya ajarin cara qadhanya. Contoh. Ini kita udah sholat dohor, ya kan? Udah sholat dohor salam. Ada orang sholat dohor baru datang. Apa rombongan apa sendiri? Makmum aja sama dia. Jadi. Begitu. Qadha. Begitu. Entar lagi asar. Jadi dapat ganjar 27 juga lagi. Begitu aja. Ada yang bilang, lu kan tadi udah sholat lagi, lu getol amat. Bisa surga duluan lu. Amin. Udah amin aja. Begitu. So kalau diceritain gak enak banget. Nantinya fuwafa lagi. Kalau diceritain, udah ditutup aja, begitu. Itu namanya qadha tuh maknanya taubat, bayarin. Itu namanya pemutihan. Dari sana kita bakal tinggi derajatnya, karena kita bertorekat hidupnya. Bertorekat itu apa? Yang wajib dulu yang kita kerjakan. Begitu. Ini contoh begini, kalau kita nggak mau qadha, ini contoh. Kerja dari jam berapa sampai jam berapa Bang Indah masuk kerja? Jam 8 sampai jam 5. Tuh jam 8 sampai jam 5 tuh namanya wajib. Namanya wajib. Jam 5 seterusnya namanya lembur. Lembur tuh sunnah. Lembur tuh sunnah. Anda ini kita begini sama bos, pagi ini gua kagak masuk, gua mau ngambil lemburnya aja ntar jam 5. Kira-kira sama bos boleh nggak? Dia kagak boleh. Itulah sama Allah kagak boleh. Ya Rob, saya ngambil tahajud aja dah. Ngambil tahajud enggak saya qadha, kagak boleh. Begitu. Karena kita ngambil lembur, enggak ngambil yang pokok dulu gitu. Ini nih diatur oleh agama, diatur. Tapi biar saudaranya enggak kebingungan, wis pesen saya, ikuti aja ajaran Tuan Guru Muallim Syafi'i Adami. Ini ulama besar ahli fikih Betawi. Ya Allah, ilmunya luas. Muallim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatal abrar. Allah tinggikan derajatnya muallim. Allah muliakan di alam barzakhnya. Luar biasa ngajarin umat nih. Masya Allah, sayang sama umat beliau. Wis dohor qadha dohor, asar qadha asar, maghrib qadha maghrib, isya qadha isya, subuh qadha subuh. Sudah mau sholat tasbih dah. Udah kerjain begitu. Sudah mau tahajud dah. Yang penting kayak begitu aja tuh jalanin begitu. Itu lebih enak. Tapi ingat, kalau kita los semuanya, kalau kita enggak, kayaknya cuma subuh doang dah. Ya udah subuh aja doang. Berarti yang ada. Begitu cara kita mengqadha. Tapi kalau kita kagak ingat seluruhnya, maka wajib kita qadha 5 waktu. Kalau kita ragunya apa dora pasar 2 doang, apa dora pasar maghrib 3. Kalau kita enggak ingat kayaknya apa dora pasar maghrib bisa subuh 5. Ini namanya cara kita qadha.
ini biar kita tinggi derajatnya. Bakal dikasih kemudahan sama Allah dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Namanya berkurikulum ibadah ini. Enggak asal-asalan. Ada tata dan aturan. Yang wajib dulu, baru nambah yang sunat. Begitu. Dan ini yang paling pokok. Begitu. Ada yang bilang, kalau sholat ada qadha enak dong, ditinggal aja. Ah, itu keliru. Itu pemerintah ada. Begitu. Tinggal aja, kagak begitu. Justru cara taubat. Kalau kagak ada qadha, ya neraka. Ya aduh, kasihan amat orang. Pokoknya sholat udah ditinggalin, udah kagak bisa diqadha. Udah neraka aja. Ya Allah, itu namanya enggak ada solusi. Ini solusi terbaik yang diberikan oleh Allah lewat lidahnya Rasulullah SAW. Dari mana? Surat An-Nisa Allah bilang, "Faidat ma'nantum fa'aqimus sholat." Aqimus sholat itu namanya ta'alluqul amr. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, namanya ta'alluqul waqt. Ada perintah, ada waktu. Waktunya habis, perintah tetap, fa'aqimus sholat nggak hilang. Kalau belum dijalanin. Cuman kalau dijalanin lewat tadi waktu, istilahnya namanya qadha. Kalau masih ada waktu, namanya adaan. Begitu, adaan. Terus begitu tuh cara kita ibadah. Biar kita tertib, enak. Nanti bakal tinggi derajat kita. Nanti kita bakal dikasih kemudahan karena kita tertib mengikuti rel ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cara qadha kayak begitu, enak. Inilah agama. Wis caranya begitu. Cara qadha. Kalau ada orang bilang enggak ada qadha, yang ada qadha puasa, itu bagi orang yang men. Kira-kira nih pada men ini ya? Oh men. Oh iya, orang yang men. Begitu. Ya kalau yang men ya masuk. Kayak begitu. Kurang lebih begitu tuh. Ajaran qadha. Segini aja, silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Bebas. Wallahu a'lam.